Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Marin Faradilah dengan NIM 24831300047. Aku dari kelompok 4. Di sini, aku bakal membahas tentang teori pengakuan dalam hukum internasional. Secara sederhana, teori pengakuan membahas tentang bagaimana suatu entitas atau wilayah dapat disebut sebagai negara oleh negara lain dalam dunia internasional. Jadi, biarpun ada wilayah yang memiliki pemerintahan, belum tentu bisa disebut sebagai negara, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dasar teori pengakuan mengacu pada Konvensi Montevideo 1933, yang dimana konvensi tersebut berisi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Ada 4 syarat utama. Yang pertama, harus memiliki penduduk yang tetap. Maksudnya adalah harus ada masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut secara terus-menerus. Yang kedua, memiliki wilayah yang jelas. Maksudnya memiliki daerah yang dikuasai, walaupun terkadang batasnya masih menjadi perdebatan. Yang ketiga, memiliki pemerintahan yang efektif. Maksudnya adalah ada pihak yang benar-benar menjalankan aturan, menjaga ketertiban, dan mengatur masyarakat. Yang keempat, harus memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, seperti diplomasi, kerjasama internasional, komunikasi internasional, dan lainnya. Kalau keempat syarat tersebut sudah dipenuhi, dalam hukum internasional, negara tersebut sudah bisa disebut dengan negara. Namun, dalam praktiknya, ternyata syarat-syarat tersebut juga belum tentu cukup loh. Nah, disinilah pentingnya teori pengakuan. Teori pengakuan menjelaskan bahwa keberadaan suatu negara juga dipengaruhi oleh negara lain. Apakah negara lain menerima dan mengakui keberadaan negara tersebut? Ada dua teori yang sering dibahas. Teori yang pertama, teori konstitutif. Menurut teori ini, keberadaan suatu negara baru benar-benar bisa dianggap negara apabila ada negara lain yang mengakui keberadaan negara tersebut. Jadi, biarpun sudah ada wilayah, sudah ada rakyat, sudah ada pemerintahan, negara tersebut belum diakui secara sempurna dalam hubungan internasional kalau belum ada pengakuan dari negara lain. Kemudian teori yang kedua, teori deklaratif. Teori ini sangat sederhana loh, karena apabila syarat-syarat terpenuhinya untuk membentuk suatu negara sudah terpenuhi, menurut teori ini ya berarti sudah menjadi negara. Jadi pengakuan dari negara lain itu hanya sebatas mengakui fakta yang ada, bahwa negara tersebut sudah ada, bukan membentuk suatu negara. Menurut aku, teori deklaratif ini sangat masuk akal jika dikaitkan dengan Konvensi Montevideo, yang dimana fokusnya pada unsur objektif negara. Selain teori, ada juga bentuk pengakuan penting, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan fakta apabila di wilayah tersebut sudah berjalan pemerintahan yang efektif. Misalnya, ada negara lain melihat wilayah tersebut sudah memiliki rakyat, memiliki aturan, memiliki pemerintahan, dan masyarakatnya tunduk pada pemerintahan tersebut, maka itu diakui secara fakta. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan secara penuh dalam hukum internasional. Jadi, apabila wilayah tersebut sudah dapat pengakuan de jure, maka wilayah tersebut sudah dianggap negara oleh negara lain. Pengakuan de facto juga menjadi langkah awal sebelum mendapatkan pengakuan de jure. Nah, menariknya, teori pengakuan ini tuh menunjukkan ke kita kalau ternyata hukum internasional itu bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh politik internasional. Kadang, ada wilayah yang sebenarnya tuh udah memenuhi unsur atau syarat-syarat negara, tapi belum diakui karena ada kepentingan politik atau juga konflik kawasan. Terus ada juga negara yang sengaja menunda pengakuannya karena takut konflik dengan negara lain. Nah, dari situ kelihatan banget kan kalau ternyata hukum dan politik itu berjalan beriringan. Kalau dari sisi dampaknya, jelas sangat penting banget.
Soalnya kalau negara tersebut sudah diakui, negara tersebut bisa membuka dan menjalin hubungan diplomatik, mengikuti organisasi internasional, mengirim duta besar, mengikuti perjanjian internasional, atau bahkan bisa membawa sengketa ke mahkamah internasional. Sebaliknya, kalau negara tersebut belum diakui, mereka akan kesulitan atau negara tersebut akan kesulitan untuk memenuhi fungsi-fungsi tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah teori pengakuan dalam hukum internasional menunjukkan bahwa syarat suatu negara tidak hanya dilihat dari syarat formal saja, seperti wilayah dan pemerintahan, tetapi juga dilihat dari sejauh mana negara lain mengakui keberadaannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Sucilinarti dengan NIM 24883130042 dengan kelompok 4 mata kuliah Hukum Internasional. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dengan materi yang sudah saya pelajari. Untuk videonya ke video selanjutnya. Dalam hukum internasional, pengakuan itu sangat penting karena menentukan apakah suatu negara dianggap sah atau tidak dalam hubungan hubungan internasional. Di sini ada dua jenis pengakuan utama, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Nah, kalau pengakuan de facto itu sendiri berdasarkan kenyataan di lapangan, yang mana artinya negara tersebut sudah berjalan seperti negara, tetapi belum diakui sepenuhnya secara hukum. Sedangkan kita bahas pengakuan yang de jure. Kalau pengakuan de jure itu sendiri pengakuan resmi yang bersifat permanen, memiliki kekuatan hukum yang penuh. Kalau dibandingkan ya teman-teman, jadi kalau pengakuan de facto itu sifatnya tuh sementara atau bisa dikatakan fleksibel juga. Nah, biasanya digunakan sebagai langkah awal untuk melihat apakah suatu negara stabil atau tidaknya. Lanjut, sementara itu pengakuan ke de jure lebih kuat karena negara tersebut juga sudah bisa ikut dalam hubungan internasional secara penuh. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya teman-teman, pengakuan itu sering terjadi secara bertahap dari de facto ke de jure. Gimana sih dinamika praktiknya? Nah, dari sini dinamika praktiknya, pengakuan tidak selalu objektif, banyak dipengaruhi oleh politik dan kepentingan negaranya masing-masing. Nih, aku kasih contoh. Misalnya kayak negara yang terbentuknya dari konflik nih. Nah, itu juga biasanya lebih sulit untuk diakui. Selain itu juga, negara besar punya pengaruh yang besar. Jadi, dalam menentukan pengakuan internasionalnya, dampaknya bisa dilihat juga di terakhir. Pengakuan punya juga dampak yang sangat penting. Terus juga secara teori menunjukkan bahwa hukum internasional itu fleksibel dan berkembang. Secara praktik menentukan apakah suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Tanpa pengakuan, suatu negara akan kesulitan berperan di dunia internasional. Nah, jadi pengakuan de facto dan de jure merupakan cara mengembangkan antara hukum politik dalam hubungan internasional. Terima kasih.